selama 2019 sampai 2023 itu ya pikiran saya apa ya, melayang-layang mempelai. Nggak pernah kerja itu ya cuma sudah tidak selera, iman kosong juga. Tapi saya tetap cuma berdoa saja, tetap berdoa ya, asal saja berdoa, baca firman. Habis itu bulan Mei itu saya melihat mempelai kok begini, saya penasaran. Habis itu saya lihat di Facebook itu siapa yang berteman sama mempelai itu, saya lihat, saya pengen cari tahu. Nah setelah itu muncullah Pak Yohanes. Saya kabari langsung mempelai. Saya kan waktu itu ya sudah anjus 3 kali mempelai. Sudah anjus 3 kali saya. Terus saya hubungi Pak Yohanes. Habis itu Pak Yohanes kasih tahu, saya cerita sama Pak Yohanes tentang masalah saya, terus tentang ajaran mempelai, dimensi roh dan kebenaran kok begitu ya. Habis itu yang diarahkan sama Pak Yohanes, dibimbing dengan siapa sama Pak Yohanes. Setelah dibimbing sama Pak Yohanes, saya coba memberanikan diri iseng chatting ke Pangeran. Padahal yang masalah saya yang tahu itu cuma Pak Yohanes saja. Di situ Pangeran langsung tahu mempelai. Permasalahan saya itu tahu semua mempelai. Dan pada waktu itu kan apa ya, pengampunan detik-detik akhir, 1 detik terakhir itu Pak. Terus Pangeran ngomong ke saya, ilalang gandum sudah dipisahkan, kamu ini di detik-detik terakhir. Tapi ya tergantung kamu pribadi, kamu pilih yang mana, pilih 66 apa 77. Kamu memang sama itu sudah dipisahkan gitu. Tapi kamu tetap keras kepala, ya sudah gitu. Terus ya itulah, terus disarankan sama Pak Yohanes sama Pangeran juga untuk berpuasa, merendahkan diri, minta ampun, sudah terima anjusan 3 kali saya Bapak Ibu. Itu ya saya menangis Bapak Ibu, menangis merau-rau. Tiap hari saya merenung waktu itu saya sudah berdosa. Saya minta pengampunan terus Bapak Ibu. Habis itu minta pengampunan itu selama 3 minggu saya minta ampun terus. Dan herannya saya juga mampu berpuasa. Sebelumnya saya tidak pernah berpuasa Bapak Ibu, tidak pernah berpuasa, ya hidup asal saja. Tapi ya tetap saya masih ya bisa dikatakan di Jepang itu saya lurus-lurus saja Bapak Ibu, tidak aneh-aneh, lurus-lurus saja. Itu saya bertekun terus. Akhirnya sama Pak Yohanes suruh foto dulu cahayanya. Saya coba foto, ada materai, puji Tuhan ada materai. Tuhan mengampuni saya Bapak Ibu. Dan melalui Bapak berbicara melalui itu anaknya Ibu Ros, Angel itu, Bapak sudah menerima saya. Bahkan saya ini masih di Jepang, tapi Tuhan Yesus mengenal saya. Aku mengenal Bapak Ronald yang tinggal di Jepang. Aku mengasihi dia, aku sudah mengampuni dia. Ya puji Tuhan, saya senang Bapak Ibu. Akhirnya setelah Tuhan sudah mengampuni saya, akhirnya saya itu mendapat mimpi penglihatan banyak sekali waktu di Jepang Bapak Ibu. Saya melihat, saya ini sudah 3 kali pulang ke Indonesia, ke Surabaya, dan memberitahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di muka bumi. Roh Kudus itu sudah ada di mempelai. 3 pribadi sudah ada. Tapi saudara saya itu tetap menolak. Kamu itu gila. Kamu dari Jepang belum pulang sudah gila kamu. Sesat kamu. Saya tetap ngomongkan. Dia sudah, dia tetap tidak percaya. Saya omongkan. Saya melihat gempa bumi, retak-retak, ada tsunami, itu saya lihat jelas. Tapi ya saudara saya itu menolak saya semua. Kamu itu stres, gila. Ngapain kamu percaya sama manusia? Terus kan waktu itu kan ya dia sempat kan ngomong, itu Ibu V itu begini-begini, lihat di YouTube itu. Tapi saya itu orang-orang pengacau semua, jangan percaya. Kamu kalau pengen jelas, tanyakan sendiri sama Tuhan Yesus. Kamu merendahkan diri, minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, tanyakan siapa mempelai Ibu Vandani, siapa Pangeran Ilahi, tanyakan Bapak Eman aku, Bapak Yahweh, tanyakan sendiri. Tapi dia tetap
aja Bapak Ibu. Oh, kamu tuh begini. Nah, kamu aja tanya, sudah tanya belum? Ya, sudah tanya, dijawab apa enggak? Dan dijawab ya enggak mungkin dijawab. Kamu aja berdoa jarang, ke gereja asal saja kalau pengen baca firman aja asal, berpuasa aja enggak pernah. Kok tanya Tuhan Yesus ya enggak mungkin dijawab sudah. Ya, begitu. Coba praktekkan yang saya lakukan. Berdoa, minta ampun sungguh-sungguh, berpuasa. Pasti Tuhan jawab. Tapi ya namanya juga tidak percaya Bapak Ibu, tapi ya itulah susah. Bahkan waktu saya pulang tuh saya kasih penglihatan tuh kayak pakaian hitam, pakaian hitam, pakai sepatu militer. Dia itu bertopeng, kelihatan matanya saja Bapak Ibu. Dia bawa pedang. Dan saya melihat itu dari jauh kelihatan. Kayak berkomunikasi sama orang, nurut ikut aku apa enggak? Orang enggak mau ikut nyembah aku, sudah digorok langsung. Itu jelas saya lihat digorok, tapi saudara-saudara saya lihat itu digorok. Ayo cepat kita lari, cepat lari. Mana enggak kelihatan. Tetap aja bilang enggak kelihatan. Saya bilang gitu lah. Dan lihat lagi, Tuhan Yesus itu datang Bapak. Jelas sekali, semua kumpul saudara saya jelas sekali datang pada saya. Tuhan Yesus datang, mari menyembah, sujud menyembah. Tapi mereka semua, mana ada Tuhan Yesus? Tidak ada, kamu itu stres ya. Aduh, sudah berdoa sudah. Saya sudah berulang kali Bapak Ibu. Bahkan lebih dari 5 saya dikasih penglihatan, tapi saudara-saudara saya tetap menolak. Bahkan sampai saya pulang juga. Waktu saya pulang kan saya sempat pulang ke Jawa dulu, Bapak Ibu, 2 minggu. Saudara-saudara saya melihat saya ini kayak orang gila. Kamu itu pulang dari Jepang, tidak ngajak jalan-jalan, tidak kita makan-makan, happy-happy saja. Kamu baca firman, berdoa terus, berpuasa terus. Aduh, kamu sudah gila. Aduh, kok saya gila? Saya ini pengen cari kebenaran. Saya juga, secara pribadi saya juga heran Bapak Ibu. Kok saya kok begini, bergaul terus, bergumul terus sama Tuhan. Tidak pengen apa-apa, beli apa-apa, tidak pengen. Saya juga heran, tapi ya saya nurut saja, Roh Kudus saja. Tapi teman-teman saya juga, kamu dari Jepang, kita jalan-jalan party ke apa, beli apa? Kamu, saya ajak ibadah, saya yang pimpin sudah. Ya sudah, Bapak Ibu, mulai mengikuti pengajaran mempelai, saya bisa menyanyi, bisa bawa firman, ya pokoknya bisa lah Bapak Ibu. Tapi saudara saya ajak, ayo kita berdoa, ayo kita beribadah, saya yang pimpin. Dia nggak mau Bapak Ibu. Kalau disuruh jalan, makan-makan dia mau. Kalau ibadah saya nggak mau. Kamu itu Kristen dari kecil. Saya ajak ibadah kok nggak mau. Jangan sampai orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini kamu kalah sama dia. Dia baru saja, tapi dia percaya. Kamu kok begini sekarang saya begitu. Ya kamu itu malah nuduh saya. Kamu itu kok sekarang sudah berubah banget jadi begini. Tidak pernah ngapa-ngapain tuh. Aduh susah sekali. Dan saya tetap bawa doa Bapak Ibu mereka itu. Bahkan waktu itu mempelai saya mau cerita dulu. Saya datang ke Indonesia bulan 8. Bahkan saya dipercaya Tuhan untuk mempelai bulan 11. Bulan 11 itu ada mempelai orang sakit, almarhum sekarang. Dia sakit keras, dia dari sebelah mempelai. Dia taat sekali, sholat 5 waktu. Dia fanatik sekali mempelai. Dan pada waktu itu jatuh sakit dia mempelai. Sakit berat, sakit semua, seluruh tubuh sakit semua. Bahkan ya tiap hari itu ada Pak Ustadz sama Pak Kiai itu datang ke kamarnya dia. Dan orang-orang di dalam tuh diusir semua, tidak boleh. Pokoknya ada Ustadz Kiai datang sudah, saudara semua disuruh keluar. Cuma mereka bertiga saja. Dan yang sakitnya perempuan, laki-laki 2. Padahal secara agama kan tidak boleh kumpul 2. Tapi ya sudah nurut semua. Habis itu jatuh sakit. Waktu hari Jumat sore, maaf mempelai, dia sudah kejang-kejang begini kayak orang kena sakit mempelai.
gini-gini berat. Sudah parah sudah. Badannya bayangkan apa? Tinggi badannya itu 166. Tapi berat badannya cuma 31. Cuma 31. Di situ dia sudah teriak-teriak panggil-panggil, ini sakit kejang-kejang. Sudah mama saya ke sana. Dia kejang-kejang, berdoa semua mulai. Bahkan akhirnya saya dipanggil. Masalah. Itu Enda sakit. Saya lihat itu baru pertama kali tuh Pak saya mulai. Waktu saya buka kamarnya, saya lihat kamarnya itu hitam sekali. Hitam pekat kuasa iblis banyak itu. Dan saya masuk, orang-orang sudah berdoa semua. Tapi ya dia begini parah dia. Habis itu saya deketin, saya bisikin telinganya di dalam darah Yesus. Aku manusia berdosa. Aku hanya punya kuasa dari surga. Aku perintahkan, sembuhkanlah anakmu ini. Kasihanilah dia. Dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, dia langsung biasa membeli. Langsung sehat biasa. Di situ dia ke rumah sakit. Waktu masuk rumah sakit itu, yaitu dia 3 kali kejang. Pada ketiga kalinya itu dia jam 1 lebih, itu dia sudah napas sudah putus membeli. Di alatnya itu sudah bunyi, sudah tidak ada napas. Bahkan saudara-saudaranya, dokter, anak saya mati dokter. Bagaimana ini? Dokternya sudah angkat tangan. Tapi saya tetap, saya di video sama saudara saya itu, saya tetap berdoa. Bahkan 20 menit itu napas sudah hilang. Napas sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Saya tetap berdoa, Tuhan Yesus kasihanilah, Tuhan Yesus kasihanilah. Jadikanlah dia saksimu. Saya bilang begitu terus selama 20 menit. Akhirnya puji Tuhan napas sudah kembali. Bernapas kembali. Dia hidup lagi. Terus dicek semua paru-paru, jantung semuanya sudah normal. Habis normal dia kembali ke rumah sakit, ke kamar yang biasa. Sudah daruratnya sudah selesai, dia kembali ke kamar biasa. Habis itu saya tanya, kamu ini sudah mati 20 menit. 20 menit napas kamu sudah tidak ada. Akhirnya dia itu kesaksian saya dibawa Tuhan Yesus ke taman surga. Dia ketemu mamanya sama ketemu anaknya. Dia senang sekali cerita itu sama saya. Akhirnya dia bersaksi. Gimana? Kamu mau terima Yesus apa? Akhirnya waktu saya doa, itu dia mendengar doa saya. Akhirnya pada saat detik itu juga dia terima Tuhan Yesus. Bahkan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang baru itu cuma berapa minggu? 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu udah sampai mampu. Akhirnya dipanggil sama Tuhan. Dan waktu 2 minggu itu dia terima Tuhan Yesus, dia berani, dia bersaksi. Meskipun sama suster, dia tetap bersaksi. Saya ini sudah mati. Karena Tuhan Yesus saja saya hidup. Kamu harus percaya Tuhan Yesus. Memang di sini kan rata-rata Kristen di Kupang. Tapi dia masih begini hidup sembarangan. Pokok asal Kristen aja. Tapi dia bersaksi. Saya sudah sempurna. Karena kebaikan Tuhan aku hidup. Aku untuk bersaksi. 2 minggu dia bersaksi. Bahkan teman-temannya sampai heran. Kamu kenapa ini? Kamu kenapa? Saya tak tahu sudah. Saya disembuhkan Tuhan Yesus dan saya bersaksi. Dan pada waktu itu teman-temannya yang muslim semua itu berkunjung ke rumah sakit. Berkunjung ke rumah sakit itu ya ada guna-guna mulai. Ada yang tidak tahu itu ya. Saya kok tiba-tiba tahu ada temannya kasih kayak sesajen. Kasih sesajen ditaruh di bawah tempat itu. Padahal saya tidak lihat. Tapi saya kerasa. Nah itulah. Itu kuasa jahat buang. Saya doa aja buang.
pada waktu apa dia sudah normal, sudah terima Tuhan Yesus, itu serangan banyak mempelai, serangan kiriman dari ustaz, kiai. Saya juga tidak tahu, kok saya tahu kamu dikasih sesuatu apa sama di mereka. Ya, saya dikasih kayak jimat itu. Di mana? Di rumah. Terus dia tanya, loh, masalahnya kok tahu? Saya tidak tahu apa-apa sebelumnya, saya tidak tahu apa. Tuhan yang gerakkan saya tidak tahu apa-apa. Di situ saya datang ke rumahnya, semua saya bakar, semua pemberian dari itu jimat-jimat itu saya bakar semua, Pak. Saya bakar, saya doain. Dia di rumah sakit telepon saya, saudara. Personal, ke rumah sakit dulu. Kenapa? Dia mulai rewel. Oh iya, dapat serangan tuh. Ya tunggu saja. Saya mandi dulu. Habis saya mandi, terus tidak tahu saya digerakkan Roh Kudus. Saya membeli air kelapa muda. Air kelapa muda saya beli. Terus saya pergi ke rumah sakit. Terus di rumah sakit saya doain air kelapa muda itu. Terus sudah saya olesin semua ke seluruh tubuhnya. Habis itu saya suruh minum. Kita berdoa dulu, kita minum. Habis kita minum, itu mempelai. Semua muntah semua. Kuasa jahat itu keluar semua. Banyak sekali keluar. Di situ dia sudah baik. Bagaimana? Yang sudah jahat, sudah enak. Yaitu memang dia tidak mau kamu jadi pengikutnya Tuhan Yesus, dia tidak mau. Habis itu teman-temannya datang lagi. Saya juga tahu kasih makan, terus ada sesajen di dalamnya, di selempitkan di bawah makanan ini saya tahu. Itu Pak. Orang-orang juga kok ngerti kamu mau ngerti? Saya tidak ngerti apa-apa, sebenarnya saya tidak pernah. Itulah berkat Tuhan. Itu saya tetap waktu di rumah sakit itu ya tetap diserang terus sama kuasa-kuasa jatuh. Saya tetap pujian, saya dapat pujian, penyembahan, kita doa terus. Meskipun di rumah sakit ya tetap kita doa. Nah, ibadah, bahkan saya ibadah itu Sabtu Minggu di doa malam pasukan besi saya tidak beribadah, Bapak. Ya melayani saudara ini, Bapak. Habis itu terus mama saya juga tahu saya berdoa, dia cepat langsung sadar. Bahkan saya cerita, Ma, ini kalau saya tidak mengenal ajaran mempelai, saya tidak mungkin bisa, Ma. Kalau saya menyanyi aja tidak bisa, apalagi bawa firman, apalagi berdoa sampai lama itu tidak mungkin kuat. Percaya. Tapi ya tetap saja, bahkan mama saya yang tahu sendiri aja tidak percaya. Padahal sudah jelas, bahkan yang baru-baru ini anak saya ini sakit panas sekali. Kita ke dokter, tidak usah kita berdoa, tetap aja. Kita berdoa, tidak mau berdoa. Akhirnya saya berdoa sama anak saya. Ya begitu, memang tidak sedetik saya berdoa amin langsung sembuh, tidak Bapak. Tidak, harus melalui proses dulu 1 jam. Akhirnya puji Tuhan, panasnya hilang. Ya mungkin itu saja mempelai. Saya memang pengajaran mempelai luar biasa, dan saya rasakan sendiri dan saya alami di Onderkin juga. Ya, terima kasih mempelai dalam kesaksian ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald Yosafat. Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda dan pekerjaan. Bapak ngomong-ngomong masih di Jepang atau udah di Indonesia? Sudah di Indonesia mempelai, soalnya ya itulah pengajaran kan saya tinggalkan bulan 8, saya tinggalkan, sudah saya pensiun saja. Indonesia apa, kerja atau gimana sekarang? Atau udah ada di pengungsian? Indonesia ini ya belum, ini masih di Kupang mempelai. Ya saya tidak kerja, saya ibadah ya
Ya saya beli apa ya? Ya itu uang waktu Masih aman ya? kemarin masih aman mempelai. Saya beli, nanti orang yang kerja saya dapat. Ya cukup buat makan lah mempelai. Iya, beli lahan, beli tanah untuk nanam-nanam, pelihara ayam, pelihara bebek ya. Jadi terima kasih ya atas kesaksian Pak Ronald Ang yang pada saat ini Bapak Ibu. Ya ini gantian Bapak Ibu ya, saya kasih naik room yang bersaksi, yang mau bersaksi. Ya silakan Bapak Ibu, saudaraku. Gantian ya, Oma tadi coba bersaksi. Bucan Eka, Bucan Kaliosua belum ya. Bucan Talinamoy sudah. Jadi saya kasih turun room ya. Jadi gantian siapa yang mau bersaksi Bapak Ibu mengenal kebenaran, dimensi roh dan kebenaran. Ya Bapak Ibu saudaraku, silakan. Kalau sudah tidak ada ya saya akan tutup Bapak Ibu ya. Karena dengan kesaksian kita maka itu menutup Bapak Ibu ya. Saudara Evalin belum ya tadi ya, belum bersaksi Bapak Ibu ya. Siapa tahu mau bersaksi Bapak Ibu, saya kasih Shalom. Shalom mempelai. Shalom Bucan Eka. Shalom Elohim. Pangeran Ilahi, King of the King. Kamila. Cantik. Shalom mempelai. Apa sih yang buat mempelai? Inginkan kecantikan dirimu sayang. Oh haleluya. Praise the Lord. Janganlah menyembunyikan ketampanan dan kecantikan dirimu di balik kamera. Harus on kamera ya. Ya, itu kan. Silakan Bucan. Wajahmu yang manis. Silakan Bucan. Shalom, shalom Elohim. Pangeran Ilahi, King of the King. Yang keren, manis kece. Manis cintai. Shalom Elohim mempelainya yang cantik ya. Karena dan terkeren pribadi Roh Kudus itu sendiri. Ya, di sini saya mau sedikit kesaksiannya, bersaksi tentang bagaimana perjalanan hidup saya mengenal pribadi yang luar biasa dan yang dipakai dahsyat di akhir zaman ini, itu Pangeran Ilahi Jesus Christ yang ada di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Berawal waktu itu saya sebagai jemaat biasa ya, namun aktif dalam pelayanan di suatu gedung gereja seperti itu, dan bergejolak terjadinya isu-isu mengenai virus-virusnya yang terjadi sejak tahun 2019. Mulai tidak ada lagi pertemuan-pertemuan di gereja, diperpendek karena berhubung di adanya larangan-larangan dari pemerintah waktu itu, dan akhirnya lebih sering mencari sering-sering firman dari online seperti itu. Dan puji Tuhan, kebetulan saat itu adalah pendeta saya, seorang anak Tuhan yang luar biasa juga, yaitu Ibu Cantiren ya, Tiren Suburian. Beliaulah yang memperkenalkan grup ini, pasukan ini kepada saya, dan yang menyampaikan pesan, melanjutkan pesan dari mempelai waktu itu, bahwasanya jangan menerima tanda binatang itu atau darah vampir itu, karena memang saat itu di daerah kami waktu itu sudah dipaksakan, bahkan anak-anak sekolah pun harus menerima seperti itu, dan kalau anaknya mau sekolah pun harus orang tuanya juga sudah menerima tanda binatang itu seperti itu. Dan waktu itu saya dengan memberanikan diri dan berdoa untuk hal ini, karena itu bukanlah keputusan biasa ya, karena itu berbicara untuk iman, itu bukan berbicara untuk
1-2 bulan, tetapi untuk ke depan, untuk hidup kita seperti itu. Akhirnya pergumulan, puasa, dan akhirnya Tuhan bukakan saya jadi intens ya mendengar kesaksian mempelai mengenai tanda binatang itu. Dan ketika saya berjalannya waktu, saya putuskan untuk tidak atau memberhentikan anak saya pada saat itu untuk tidak sekolah, karena beralasan unsur paksaan ya untuk menerima tanda binatang itu. Saya bilang lebih baik anak saya tidak sekolah daripada tidak seorang pun yang bisa menjamin hidup anak saya ke depan kalau apapun yang terjadi pada mereka gitu. Karena semua buat surat perjanjian ya, surat perjanjian. Bagi setiap menerima tanda binatang itu, mereka lepas tangan, tidak ada tanggung jawab seperti itu. Dan akhirnya anak saya tidak sekolah pada waktu itu. Saya tetap ikuti kesaksian dari mempelai. Puji Tuhan, sering berjalan waktu, ketemu dengan penyingkapan bahwasanya pribadi Yesus Kristus itu sendiri sudah ada di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Saya sempat lagi ya untuk pertama atau perdana sekali mendengar kesaksian dari pangeran waktu itu pakai baju putih ya, masih imut-imut. Itu saya coba juga ikuti terus, dan saya mulai ini ya, namanya juga manusia masih menggunakan logika. Saya berpikir begini, gimana ceritanya kalau ada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu memakai manusia seperti itu, dan sudah ada di dunia ini seperti itu. Bukankah di firman tidak ada dituliskan demikian seperti itu? Dan akhirnya pada saat berdoa puasa, saya minta berkali-kali kepada Tuhan, Tuhan bukakan rahasia ini. Gimana sih? Karena ini bukan berbicara untuk 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun gitu. Ini berbicara iman loh gitu. Aku nggak mau jadi salah pilih gitu. Kalau kita salah, kalau kita salah ambil keputusan dalam mengambil suatu pekerjaan, masih bisa diulang kembali, artinya akan dicoba lagi. Tapi bicara iman, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa coba-coba ya. Jadi akhirnya saya pergumulan betul-betul saat itu. Dan ketika saya pergumulan itu, saya sudah saksikan bagaimana saat doa penyembahan, tiba-tiba saya melihat suatu penglihatan. Penglihatan itu adalah saya melihat suatu cahaya. Cahaya itu tiba-tiba muncul wajah Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi ketika wajah itu tersenyum, cahaya itu berubah jadi wajah Tuhan Yesus dan tersenyum. Di samping cahaya itu atau samping tubuh sosok Tuhan Yesus itu berdiri Pak Aditya. Lalu saya bilang, ini bukannya Pak Aditya ya, yang kemarin diisu-isukan pribadi yang dipakai Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Lah ngapain di samping Tuhan Yesus gitu? Terus asik menyembah, saya pikir ini halusinasi gitu. Saya sangkal penglihatan saya itu, saya sangkal. Akhirnya waktu saya sangkal menyembah lagi, muncul lagi itu cahaya, dan muncul lagi sosok Tuhan Yesus, dan muncul lagi di sampingnya Pak Aditya Nugrahanto. Lalu dan kemudian saya bilang, ini kan Pak Aditya, kenapa bisa bersama Tuhan Yesus? Iya gitu. Terus suara itu berkata, lalu Pak Aditya menyatu dengan cahaya itu, cahaya yang merupakan gambar atau sosok Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Mereka menyatu, jadi akhirnya Pak Aditya yang bercahaya-cahaya begitu. Loh kok menyatu gitu? Kemana Tuhan Yesusnya gitu? Lalu suara itu berkata pada saat itu, ya akulah Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Seperti itu. Saya merinding, saya ketakutan. Tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera karena terjawab doa saya gitu. Terjawab apa yang menjadi pergumulan saya seperti itu. Aduh gimana ini? Tapi untuk meyakinkan orang lain, nggak akan mudah dengan hanya penglihatan saya ini seperti itu. Lalu saya bahagia sekali, puji Tuhan, praise the Lord begitu. Tetapi
bahagia saya ini bercampur ketakutan seperti itu. Bagaimana ini saya meyakinkan suami saya, meyakinkan keluarga saya, meyakinkan teman-teman saya satu gereja gitu, meyakinkan orang-orang di sekeliling saya bahwasanya apa yang saya lihat itu real gitu, bahwa Tuhan Yesus itu telah menyatu di dalam tubuh Pak Aditya begitu. Dan akhirnya waktu itu saya tidak tahu harus bagaimana kesimpulannya untuk meyakinkan orang-orang sekeliling saya, karena untuk meyakinkan suami saya, puji Tuhan satu frekuensi ya. Dan suami juga saat itu kalau saya misalnya berpuasa atau ada pergumulan, saya ajak bareng-barang gitu dan kita terkoneksi bareng gitu. Tetapi untuk meyakinkan orang di luar sana, apalagi saudara keluarga saya ya, sangat sulit karena itu bukanlah hal yang mudah untuk meyakinkan mereka secara jasmani. Akhirnya saya memilih untuk bersaksi saat itu ya di dalam grup. Dan ketika saat itu saya bersaksi di grup, langsung itu viral dan sampai ke seluruh daerah. Berita itu sampai ke seluruh daerah dan banyak pendeta-pendeta sampai mempertanyakan itu kepada gembala sidang saat itu di mana tempat yang saya beribadah seperti itu. Sampai di gereja saya habis diteror, dikhotbahi dari mimbar sampai dikatakan semua menganggap kalian gila, sinting. Kalian itu memang orang-orang yang sudah gila-gila dan haus-haus akhir zaman. Kalian pikir kalian bakalan terpilih menjadi panitia sorga seperti itu. Sampai kebenaran firman itu kalian putar balikan. Di mana ada tertulis bahwasanya si kalian itu yang merupakan Tuhan Yesus itu juga bagaimana ceritanya ada lagi perempuan yang hamil begini, pokoknya habis-habisan. Tetapi saat itu kita tidak merasa saat itu arti kata menanggapi dengan vulgar atau mulia. Kita malah bawaannya anteng aja, tapi kita hadapi ada ketegangan, tetapi tegang di hati, tapi tidak tegang di pikiran gitu, tidak bawa jadi emosi gitu. Dan akhirnya selesai ibadah pun kita di sidang sampai di sidang berkali-kali. Akhirnya saya dan suami dikasih saat itu WA dari gembala sidang untuk kita mengeluarkan kami dari gereja saat itu. Dan itu bukan hal yang mudah ya, karena apa? Karena berbicara ketika kita keluar dari sana, kita akan dijelekin, dihasut ke gereja-gereja sekitar di mana tempat kita tinggal pada saat itu. Dan itu setiap gereja, setiap pendeta yang ada di gereja-gereja di daerah itu sudah ditelepon, sudah di-calling. Ini ya, atas nama ini, keluarga ini jangan diterima, ini udah sesat begini, begini. Jadi akhirnya kita sadar bahwasanya bait kudus Allah yang sesungguhnya itu bukanlah bangunannya, tetapi tubuh kita, hati kita. Di situ Tuhan ingatkan keras sekali. Buat apa juga arti kata kita aktif pelayanan, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mengenal pribadi Kristus itu yang sesungguhnya. Sementara siapa Allah yang kalian sembah itu, Tuhan yang kalian sembah itu sudah ada di dunia ini, ngapain capek cari lagi gitu. Dan inilah saatnya begitu. Akhirnya sesudah kita akhirnya tidak lagi saat itu beribadah di gereja, kita hanya beribadah online. Dan puji Tuhan akhirnya kami waktu itu juga sudah masuk seleksi ya, pasukan 77 waktu itu, masih pasukan 77. Berawal saya itu masuk di PAS ya, pasukan anak Tuhan saat itu. Lalu mengalami suatu namanya perkembangan lagi, penyeleksian juga saat itu. Dan akhirnya kita lulus, puji Tuhan. Dan akhirnya
berhenti sampai kita tidak beribadah lagi. Keluarga kita semua tidak mau mengenal kita lagi, sampai semua datang, bahkan kakak saya, abang saya, kalau orang Batak bilang itu, kakak kita laki-laki itu namanya Ito. Jadi Ito saya, kami kan 9 bersaudara. Jadi laki-laki itu ada 5, perempuan ada 4. Jadi 5-5-nya ini nggak terima. Semua nasihatin saya, semua tegur saya, karena mereka tahu. Tetapi ada sebagian yang nggak berani menegur. Karena apa? Karena mereka sadar. Karena kami pun belum tentu lebih baik dari dia, begitu. Tetapi yang kakak-kakak saya ini, yang aktif pelayanan di gereja seperti itu kan, mereka aktif ini teror-teror saya gitu. Bahkan sampai orang tua saya dilarang untuk datang mengunjungi saya begitu. Dia bilang gini, kamu nggak usah pergi-pergi ke rumah. Kalau di sana anak perempuan namanya buru ya. Kamu nggak usah pergi ke rumah burumu, seperti itu. Dia itu udah sesat gitu. Dia nanti diajaknya kamu jadi ikut-ikutan kamu sesat. Dia bilang begitu sama orang tua saya. Sampai akhirnya karena orang tua saya memang melihat praktek kasih itu yang ada pada aku, akhirnya dia bilang, aku nggak bisa bilang kalau mereka itu sesat, karena praktek kasih itu mereka yang lebih banyak mempraktekannya. Jadi ya firman itu mereka yang mempraktekkan. Jadi tidak ada batasan atau alasan yang mengatakan atau satu gereja pun yang bisa menjamin keselamatan itu ada dalam gerejanya gitu. Jadi kalau mereka hanya karena tidak bergereja di gereja kita, di tempat kita gereja, bukan berarti mereka salah, bukan berarti mereka sesat gitu. Dan seandainya kalau ditanya saat ini, adakah di antara kalian yang bisa menjamin bahwasanya siapapun yang gereja di gereja ini, gereja si A sampai si Z akan masuk surga? Ya, saya akan pergi ke sana, dibilang orang tua saya. Dan sekalipun waktu itu dia diujar untuk tidak menghubungi saya, atau tidak menelpon saya, atau tidak menjumpai saya, dia tidak lakukan. Dia hanya sampaikan, kenapa begini. Lalu saya sampaikan bagaimana jalan kebenaran itu sama orang tua saya. Lalu dia paham, oh berarti si Aditya itu adalah seperti reinkarnasi Tuhan Yesus, katanya gitu. Dia adalah diutus gitu, dipakai gitu. Iya begitu. Namun kami sembah dan kami puji dan kami muliakan itu ya tetap Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang memakai tubuhnya di akhir zaman ini. Sama waktu itu, bukankah pada zaman Nuh Tuhan Yesus memakai Nuh untuk menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa-bangsa? Saya bilang begitu. Sama waktu itu Tuhan Allah juga memerintahkan Yunus, memakai mulut Yunus untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa di Niniwe. Saya bilang gitu. Dan saat ini di akhir zaman ini, kalau Tuhan Allah, Tuhan Yesus berkehendak ingin memilih atau memakai wadah Pak Aditya untuk membuka gulungan materi kitab materi yang termaterikan itu, gulungan kitab yang termaterikan itu yang terdapat di dalam kitab Wahyu itu, ya kita bisa apa? Saya bilang begitu. Tapi tidak ada tertulis, segala sesuatu yang tidak harus ditulis, karena di dalam Yeremia pun, di Yohanes pun dikatakan, jangan kamu tuliskan, rahasiakanlah itu, materikanlah itu, makanlah itu akan manis di mulutmu tetapi pahit di perutmu. Seandainya dibukakan semua, maka iblis akan tahu semua rahasianya. Dan kalaupun seandainya dituliskan, tidak akan memuat segala isi dunia ini untuk menceritakannya. Saya ceritakan begitu. Dan lambat-laun orang tua saya memahami, mengerti. Ya puji Tuhan, kalau kami lagi berkomunikasi, dia sudah memiliki cahaya ya. Dan saya bisa sudah menjangkau orang tua saya, bahkan keponakan saya. Namun untuk keluarga tertentu saya tidak bisa, bukan saya tidak bisa, tapi mereka menolak seperti itu. Dan di sini satu kesimpulan yang saya ambil, arti kata ketika Tuhan Allah memilih Tuhan Yesus Kristus pada saat itu 2000 tahun yang lalu sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menebus dosa-dosa manusia di kayu salib.
itu mutlak saya Allah Bapa seperti itu. Dan hari ini diingatkan kepada saya, di akhir zaman ini, siapapun di antara kita, bahkan khususnya yang menghujat, yang tidak percaya bahwa Kak Aditya itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri, itu tidak menjadi menghambat atau mengurangi keputusan Tuhan Yesus Kristus untuk memakai Pak Aditya di Nugraha Hantu di akhir zaman ini. Jadi tanpa pengakuan dari orang banyak pun 2000 tahun yang lalu tidak akan mengubah kebenaran bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya. Demikian juga tanpa harus pengakuan dari dunia pun atau orang banyak pun tidak akan mengubah kehendak Tuhan Yesus Kristus untuk memilih atau memakai tubuh casing Pak Aditya di Nugraha Hantu di akhir zaman ini. Karena Tuhan Yesus memilih siapapun itu atau memilih Pak Aditya pada saat itu merupakan keputusan mutlak dari ilahi. Jadi tidak perlu atau bukan perlu, tidak membutuhkan pilkada suara. Jadi Anda mau percaya atau tidak, itu keputusan Anda. Karena apa? Karena kita yang membutuhkan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang membutuhkan kita. Karena apa? Karena kita yang butuh keselamatan, bukan Tuhan Yesus yang butuh keselamatan. Tuhan Yesus sumber keselamatan. Jadi karena kita yang sadar, manusia yang berdosa ini yang sadar, kita membutuhkan Tuhan Yesus, harusnya kita lah mencari jalan keselamatan itu. Kita lah harus mencari wajahnya setiap hari. Dengan apa? Dengan merendahkan hati. Dan ketika kita merendahkan hati, maka Dia, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang akan membukakan sendiri kepada kita dengan kemurahannya, dengan belas kasihannya. Dia melihat kesungguhan kita ini, anak ini sungguh-sungguh benar, serius ini, benar-benar ingin mencari wajahku, maka Dia akan membukakan. Jadi tidak perlu pengakuan orang banyak, nggak perlu harus setengah dunia atau bagaimanapun, karena kita yang membutuhkan Tuhan Yesus, bukan Dia yang membutuhkan kita. Jadi kalau kita mau selamat, kita memperoleh keselamatan itu, cara dan keselamatan itu rendahkan hati, maka Dia yang akan membukakan rahasia bahwa kebenaran itu, bahwa juru selamat itu sudah ada di dalam dunia ini, memakai tubuh casing Pak Aditya Nugraha Hantu. Percaya atau tidak percaya, itu keputusan masing-masing. Namun satu hal yang diingatkan, mari kita perjuangkan keselamatan kita masing-masing, karena tak ada orang pun yang dapat menyelamatkan kita. Kita yang harus mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing. Dan saya bersyukur jika saya bisa bergabung di dalam pasukan ini dan mengenal pribadi Yesus Kristus itu yang penuh kasih, yang merupakan sumber cahaya ilahi itu. Dan thank you Pak Aditya Nugraha Hantu sudah datang ke dunia untuk saya dan untuk kami semua. Praise the Lord, haleluya. Itu aja kesaksian saya, mempelai, dan Yesus memberkati. Shalom. Thank you, God bless you. Kesaksian yang luar biasa dari Bocan Eka Manulang. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pribadi, pekerjaan, semua yang dilakukan, pelayanannya, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari tetap kita bersaksi. Selingan musik Bapak Ibu sebelum kesaksian selanjutnya ya. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan tidak perlu Bapak Ibu mengikut yang layak, tapi Tuhan ingin saudara diselamatkan. Saudara mau mengeraskan hatimu, silakan. Tuhan tidak perlu pengakuan daripada manusia. Tunjukkanlah siapa dirimu, tunjukkan. Tidak perlu Bapak Ibu. Proyek ilahi tetap jalan tanpa persetujuan manusia. Proyek ilahi tetap jalan. Tetap jalan tanpa persetujuan manusia ya. Ingat ini. Manusia yang mengikuti pergerakan cahaya, manusia yang tidak ikut di dalam proyek ilahi, ya tertinggal loh di Antichrist. Bang Gila tidak akan berhenti hanya karena si Mina. Iya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ini Tuhan?
banyak, pengikut yang banyak. Cukup 7 orang saja bintang di tangan Tuhan itu sudah bisa menggoncang dunia, saudara. Tuhan tidak butuh, saudara. Di zaman Nuh, Tuhan cuma selamatkan 8 orang. Di zaman Lot, berapa orang itu? Hitungan jari, saudara. Ya, Lot, anaknya. Jadi untuk apa follower banyak-banyak kalau tong kosong bunyi nyari? Jangan nyari bunyinya tidak berbobot. Dilihat gandum, nggak ada isinya. Ya kan? Dilihat gandum, nggak ada isinya, coba. Ku balas Tuhan lain, puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi matamu. Jangan apakah aku balas Tuhan lain, puji dan sembah Kau. Kalau kita angkat tangan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, saudara. Tuhan akan turun tangan membela kita. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya, aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sampai di titik ini, Bapak Ibu, di level ini, saya berpikir, dengan apa aku balas semua apa yang aku miliki, semua apa yang aku punyai, itu semua adalah milik Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, harta, waktu, tenaga saya, umur saya, kekuatan saya adalah milik Tuhan. Jadi saya 0%. Ya, 0%, saudaraku, ya, 0. Semuanya, apa yang saya punya, apa yang saya miliki, baik itu yang bergerak, yang tidak bergerak, zat yang bergerak, ataupun zat yang tidak bergerak, itu semua dalam pengendalian Tuhan, dalam pengontrolan Tuhan. Tak ada apa-apa, makanya saya tidak terikat, saudara. Saya tidak mau terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Baik apapun itu, saya tidak mau terikat, Bapak Ibu. Karena kalau kita terikat dengan dunia ini, kita susah untuk mendapatkan di mana Tuhan. Karena Tuhan itu menyamar, saudara. Tuhan tidak sok-sokan kayak manusia mengatakan, saya Tuhan. Saya harus kamu sembah. Saya ini Tuhan loh. Sambil pakai dada. Itu bukan Tuhan, saudara. Itu preman. Coba lihat, saudara. Tuhan itu datang, dia hanya diam. Setan bilang, coba, ayo tunjukkan kalau engkau Tuhan. Buktikan dong kalau engkau Tuhan. Terjun tuh dari atas gunung. Terjun tuh dari anu. Kan malaikat-malaikat itu akan menantang engkau. Sama tak dibaca semua. Ayo tunjukkan kalau engkau Tuhan. Kalau tidak engkau menunjukkan, kami akan sakitkan kau. Setan ini, setan yang ngomong. Setan ngomong pakai tubuh manusia loh. Terus lagi banyak setan. Saya melihat Lucifer di situ tuh. Saya melihat itu. Itu ada setan. Pergi bakar dong. Kalau kau lihat ada Lucifer situ setan, kasih api, kasih pedang roh. Pasti Lucifer salah pergi ya, takut. Ya nggak mau bikin takut, saudara. Ya, jangan
Bapak Ibu, yang satu bilang begini, kan suara roh ketakutan itu, yang satu bikin takut. Saya melihat Lucifer loh baru saja itu. Siapa sih Lucifer? Ade pedang roh kejar dia. Bukan Bapak Ibu takut. Takut setan. Tanpa Lucifer bikin takut Bapak Ibu. Dia kejar Bapak Ibu sampai di WC, sampai di tempat tidur. Coba Bapak Ibu langsung bilang, saya anak Tuhan. Apa kau Lucifer? Sini kau pakai mulut. Banyak mulut kau, saya tangkap kau. Dalam nama Yesus. Lucifer dia bilang, mohon maaf Tuhan, mohon maaf. Lucifer yang bermohon, jangan bakar saya. Jangan. Coba kalau Bapak Ibu takut. Takut dia ada. Lucifer kejar Anda sampai tempat tidur. Sampai di mimpi-mimpi Anda dia datang. Dia datangi Anda. Haleluya. Coba saudara langsung seperti kesatria. Mana kau Lucifer? Singa. Maju. Berapa kau mau? Mau pasukan berapa? 5 batalion. Sini kau. Kau yang pertama sini hadapi saya. Paku. Lucifer sopir. Dia bilang, dia Panglima Jenderal lawan itu. DP Panglima dan Jenderal bilang, sedangkan kau saja kalah apalagi orang. Jadi seperti itu saudara. Kalau saudara ketemu dengan setan, jangan takut, jangan lari. Saudara langsung keluar juga, pedang. Kasih tunjuk. Jangan saudara cuma mau keluar-keluar. Atau kayak macam singa betina atau singa jantan. Wow. Ketemu setan. Kayak kucing dalam karung. Jangan seperti itu saudara. Saudara berkaca begini cermin, saya seekor singa Yehuda. Tahu-tahu ketemu setan jadi kucing dia. Jadi kucing dalam karung dengan membunyi. Itu habis saudara, dilibat saudara. Itu beda pandangan di alam roh dengan pandangan di dunia nyata. Coba saudara, mungkin orang lihat saudara seekor kucing yang lembut, yang manis, yang lucu, tapi berhadapan dengan setan, dan dia antek-antek, mana Lucifer? Saya singkat kau. Lucifer yang takut. Lucifer bilang, sini, saya kasih uang kau, saya kasih kenikmatan dunia kau, saya kasih kekuasaan, saya kasih posisi, saya kasih rumah, saya kasih apa semua segala macam. Yang penting kau menyembahku. Apa? Tutup mulutmu, Lucifer. Kasih api mulutnya. Mana? Lari dia saudara. Haleluya ya. Jangan saudara cuma so-soan. Saya singa Yehuda, saya singa pokoknya singa jantan, saya singa betina. Tonton aku dapat dari Lucifer cuma kucing yang lucu, kucing yang manis. Coba saudara jadi permainan, jadi Hello Kitty deh. Jadi Hello Kitty. Cuma itu kalau jadi prajurit Tuhan itu, siap. Tuhan bilang, Tuhan utus ini saudara, pergi dong sana. Lawan itu setan itu ada di depanmu. Mana dia? Jangan di alam roh Tuhan suruh. Pergi sana lawan itu Lucifer. Mana Tuhan? Takut saya. Tuhan bilang, bagaimana kau ini bisa diandalkan? Prajuritku itu banyak. Takut Tuhan saya. Sedangkan pergi kamar mandi saja saya takut. Pergi berjalan di dekat kuburan saja saya takut Tuhan. Gimana ini mendiadakan prajurit Tuhan model begini? Gimana? Coba kalau prajurit Tuhan itu hadapi itu sana. Lucifer CS dan kawan-kawannya bilang, siap. Gitu. Ya, siap. Bawa pasukan, maju. Jangan juga Bapak Ibu bawa pasukan lama-lama. Makanya harus dikontrol pasukan Anda. Ya, kalau saya ini mau pasukan cahaya, saya tidak mau pasukan abang-abang yang abu-nawas, mapan dusta, yang suka mabuk. Saya tidak suka pasukan yang seperti itu, saudara. Ya, saya pasukan ini mau cuma 1-2 orang, kayak 3 orang. Saya lihat itu pasukan di alam roh ya. Saya lihat itu pasukan ya. Saya lihat semua mereka. Tapi saya tidak tahu apa mereka di dunia ini. Saya lihat ada yang manja-manja ya. Saya lihat ada yang manja-manja masih bercakap-cakap. Tunggu apa ya itu enak dipakai kau. Tak tinggal kau. Yang siap saja yang ikut. Coba seperti itu. Itu pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan itu kapanpun mau di jam 3 subuh ke jam 2 subuh ke diperlukan. Ya pasukan cahaya ini cap kilat. Harus saja. Tugas itu di sana bagian selatan. Hantam itu. Siap. Siapa yang dihadapi? Setan nomor 1. Siap. Itu. Ambil pedang. Ambil semua. Pada tuh. Siap.
kasihan. Nah itu pasukan Abu Nawas, itu pasukan abal-abal saudara. Ya, baru ketemu saja pion-pionnya setan, so keok dia. Keok saudara, akhirnya di alam roh cuma jadi permainannya Lucy. Cuma seperti gasing tak putar-putar. Terus sampai di dunia dia bersaksi lagi, saya ketemu Tuhan, saya pun ketemu setan di sana. Jadi apa yang dibuat setan? Setan suruh menari-nari. Terus dia bilang setan itu Tuhan, Tuhan suruh saya menari-nari. Padahal setan loh yang suruh bikin gasing dia di sana, diputar-putar. Coba kalau jadi prajurit Tuhan itu yang benar, supaya tidak jadi permainan setan. Ya terus Tuhan memang begini, saya utus kaum ke barat. Hadapi siapa? Di bawahnya Lucifer, panglimanya di bawahnya. Ya, harus begitu setiap saat. Ini perlengkapan baju zirah, baju iman semua, pokoknya dipakai semua, ikut popong, apa semua, berikat pinggakan kebenaran, berbaju sirahkan kekudusan, ya, berkasutkan kerelaan hati, ini ikat pinggang kencang-kencang, ini pinggang diikat saudara, tuh, ikat ya. Pakai baju sirah, semuanya pakai baju sirah, terus tahirkan mata, pikiran, pas mandi itu ditahirkan, suci kuduskan mata, pikiran, perbuatan, apa di dalam pikiran ini yang muncul-muncul yang kotor-kotor ditahirkan semuanya sebelum pergi berperang. Seperti itu saudara, pentahiran itu perlu. Apakah saudara mandi, apakah saudara beraktivitas, cuci muka saudara, mata saudara bilas 3 kali, darah Yesus berkuasa, tahirkan mata saya ini, kuduskan supaya saya dapat bisa melihat ini musuh atau teman, di depan ini musuh atau teman. Nah seperti itu, pikiran disucikan ya pada saat mandi. Ya saya setiap mandi itu, setiap apa yang saya siram itu saya baca doa Bapak Ibu, berdoa, Tuhan tahirkan tubuh saya ini, pikiran saya, kuduskan, suci, kuduskan. Saya di tempat kamar mandi, di dapur, di pasar, di minimarket, di jalan, dimanapun saya panggil nama Tuhan. Makanya saya setiap kali kecelakaan, walaupun saya posisinya di bawah mobil, di bawah ban mobil, saya tetap hidup saudara. Bambunya cuma krekak. Ini penuh darah Bapak Ibu. Secara manusia lihat saya itu sudah mati, karena kan mereka tinggal tarik saya di bawah mobil, di bawah ban mobil itu. Tapi saya nggak apa-apa loh. Itu kan aneh. aneh saudara. Ini mandi darah semuanya, tidak ada apa-apa. Terus jam 7-nya saya diundang pergi pesta kawin. Saya masih bisa pergi ke pesta kawin dalam keadaan lutut semua berdarah saudara. Saya masih bisa berpose dalam keadaan saya tersenyum. Nah, manusia biasa tidak akan mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan yang pelaku firman Tuhan, yang mengandalkan betul-betul kuasa Tuhan, ada power yang luar biasa, yang di luar pemikiran manusia itu tidak masuk akal, tidak masuk di logika saudara. Saya itu biasa kalau kecelakaan, saya tinggal orang tarik itu di bawah kolong mobil. Karena saya bawa motor kencang Bapak Ibu ya, kencang sekali saya bawa motor. Nah biasa saya merasakan ada hal yang aneh ketika saya bawa motor ini pergi ke pelayanan, pergi kemana. Saya seperti dimasuki badan saya ini, saya melihat tangan saya ini berbulu Bapak Ibu. Nih, berbulu seperti bule, kayak cowok, tangan cowok, masuk tuh. Itu larinya Bapak Ibu, saya sampai teriak ya. Dia kasih gas itu, sampai habis itu gas Bapak Ibu. 100 lebih malah sampai standar DP gas itu sampai selesai, sampai saya itu tembus di alam lain. Jadi kalau gitu sudah yang ada, saya tembus di alam lain. Terus pas saya sadar sebagai manusia, saya kan berdoa, darah Yesus Tuhan. Sampai ini, darah Yesus Tuhan. Nah, saya sudah lihat, saya masuk di alam lain itu. Nah, saya lihat sudah itu, kota itu, orang itu pucat-pucat, tinggi-tinggi. Nah, saya lihat sudah jalannya itu lurus. Nah, lurus, semua orang menyapa, halo V. Nah, gitu-gitu. Saya tahu Tuhan, di mana ini kota ini belum pernah saya masuk, belum pernah saya ada di situ. Nah, tapi saya sering ke bawah ke kota itu pada saat saya bawa motor. Nah, ternyata itu rupanya kota alam tak kasat mata, saudara. Ketika saya berdoa terus, darah Yesus Tuhan, itu di bawah sungai. Saya berada di bawah sungai dengan motor saya tidak tahu jalan keluar, hutan-hutan semua, dan saya menangis.
Jadi ketika saya sadar itu sudah setengah 7 malam, sudah maghrib. Padahal saya berjalan dari jam 1 siang. Saya kan ini kan kalau saya bawa motor, makanya saya itu agak-agak kulit saya itu memang gelap karena saya suka di matahari juga. Saya suka main di matahari. Jadi saya kalau keluar itu saya siang, jam 1 siang sampai jam 4 sore gitu. Kalau maghrib itu saya usahakan sudah ada di rumah. Nah gitu jam keluar saya. Nah itu dibawa Bapak Ibu ke kota lain. Nah saya berteriak menangis kan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya, darah Yesus berkuasa. Pas dimelekan mata saya ini saudara, saya ada di bawah kolong jembatan yang saya tidak tahu jalan keluarnya, hutan-hutan semua. Terus saya menangis, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, di mana saya ini? Saya ini di mana? Perasaan saya tadi itu dibawa ke kota, ada di tengah-tengah kota. Yang penduduknya itu semuanya tinggi, pucat. Mereka pucat ya, itu kota alam goib ya, tinggi, pucat, terus di jalannya itu, di pinggir-pinggirnya itu emas. Mereka saling berpelukan, bermesraan, yang berpasang-pasangan di kota itu. Tapi kota itu sunyi Bapak Ibu. Cuma ada beberapa penduduk di kota itu, tapi mereka mengenal saya. Mereka bilang, halo sini dong. Nah pas di alam nyata, pas saya berdoa terus, saya ada di bawah kolong jembatan, saya ada di tengah hutan. Kenapa motor saya ini? Saya bagaimana? Saya ini mau kembali ke rumah. Saya cuma nangis, Mami, tolong saya. Karena dulu saya itu manja kan. Saya itu berteriak, tidak ada orang di situ Bapak Ibu. Cuma hanya saya sendiri. Nah itu yang menjadi keanehan bagi saya ini. Saya sering dibawa ke atas gunung. Saya sering bawa di tengah. Maksudnya pas saya sadar gitu loh. Pas saya sadar saya sudah posisi di tengah hutan. Bagaimana caranya saya masuk di hutan? Bagaimana juga saya caranya ada di atas gunung sana? Saya juga tidak tahu. Nah, dipindahkan gitu loh, dipindahkan tempat gitu loh. Nah, cuma saya buat berdoa kan. Saya kalau soal begitu saya menangis. Saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Bagaimana saya mau pulang ini? Saya tidak tahu jalan, hutan semua saya lihat. Nah, jadi pada saat berdoa itu Tuhan menunjukkan, coba kamu nyalakan motormu, pergilah ke arah kiri. Nah saya ikuti saja suara itu, pergi ke arah kiri, batu-batu Bapak Ibu. Saya harus berjalan di batu-batu karena kuala kan, hutan-hutan semua. Saya berteriak, itu mobil yang ada di atas kan jauh, mereka tidak dengar suara saya, mobil lalu lalang di atas. Nah saya untung sungai itu berapa kali saya dibawa itu ke sungai itu, tapi yang tak kasat mata sebenarnya itu kota. Saya dibawa ke hutan sebenarnya itu kota. Saya lihat kota, tapi di alam dunia nyata itu hutan. Nah itu yang menjadi keanehan bagi saya. Nah terus saya hanya bimbingan roh. Saya bilang, Tuhan tolong saya, coba kamu ke arah kiri terus. Saya ikuti saja ke arah kiri terus. Nah terus kamu lihat itu ke depan, ada nggak jalan setapak? Nah rupanya ada jalan setapak, orang yang lewat di situ pakai jalan itu. Nah saya sering begitu Bapak Ibu, aneh tapi nyata. Jadi Bapak Ibu mau cerita, adakah alam lain? Adakah alam goib? Ada alam tak kasat mata itu ada, hanya sebatas mata kita ini kalau kita dibukakan. Nah kalau di Jogja sini sering saya lihat Bapak Ibu. Nah aneh kan, gini. Nah dulu itu kan lihat kan cicak semuanya memang Bapak Ibu. Dulu itu kan saya kan punya mobil gitu kan. Jadi kalau naik mobil itu kan pandangannya itu kan agak luas. Duduk di depan jadi saya bisa melihat pemandangan. Saya melihat apa. Nah beda kalau naik motor itu kan fokus pandangannya kan hanya terbatas. Apalagi terkena angin kan. Beda. Nah tapi kalau dibandingkan saya naik motor, naik mobil ya 50-50 lah. Tapi kalau tidak mau ingin muntah, saya lebih baik naik motor. Saya lebih suka naik motor. Tapi seiring jalannya umur, usia juga ya saya sukanya naik mobil juga. Tapi 50-50 sih gitu. Nah dulu itu kan naik mobil. Saya jalan-jalan begitu Bapak Ibu, kalau dari kota, ini kota ya, ini kota besar saudara. Tapi di tengah-tengah kota itu kan ada kadang biasa ada perempatan, pertigaan gitu kan, ada pohon-pohon, hutan, ini tidak ada bangunan toh. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, dari jauh itu saya lihat ini kota Jogja ini di sudut itu Bapak Ibu, padahal tidak ada rumah sama sekali. Ini yang
terjadi keanehan tuh. Nah, jadi berjalan-jalan nih dengan suami saya lihat ada keramaian yang luar biasa seperti di Hong Kong, Bapak Ibu, seperti di negara China. Nah, saya bilang begini, cewek-ceweknya cantik sekali ya. Mereka semuanya pakai rata-rata rok-rok itu loh, rok-rok mini yang pendek-pendek itu loh, rok mini yang pendek terus putih-putih semua. Saya suka terkagum-kagum nih dari jauh kan. Saya bilang begini, ramai sekali di depan itu ya. Karena suami saya mau bilang agak lambat itu lalu itu kan. Agak lambat tadi karena kan bukan juga karena macet juga kan. Namanya kota, macet kan biasa. Nah, saya terkagum-kagum. Saya bilang begini, belum pernah loh saya lihat ini keramaian seperti ini. Ada acara apa ya di sana itu? Nah, terus saya bilang sama suami saya, coba lihat itu. Ada acara apa di sana itu? Kok ramai sekali ya, ada cewek-cewek cantik. Nah, dia bilang mana? Nah itu, dia bilang begini, itu kan cuma ada gerobak. Gerobak itu tukang jual apa itu? Martabak yang tidak ada orang. Dan di situ hutan Bapak Ibu. Kosong, rumah tua tapi kosong, sudah ditumbuhi pohon. Tidak ada sama sekali apa-apa di situ Bapak Ibu, tidak ada. Nah, yang menjadi keanehan, saya bilang begini, itu loh, di depan itu ada acara apa orang itu ya, rame-rame belanja, beli, ada event apa itu di situ tuh. Terus cewek-ceweknya kan model-modelnya seperti cewek-cewek Korea gitu. Ada event apa ya? Nah gitu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hitungan taruhlah 1 menit Bapak Ibu ya, karena dari jarak jauh itu saya sudah melihat itu cewek cantik, cowok ganteng, ada lagi sibuk mereka seperti pemandangannya itu seperti di China. Itu pemandangannya itu jualan makanan-makanan itu seperti Singapura gitu loh. Jualan makanan itu pesta sepanjang jalan itu kayak seperti pesta ya Bapak Ibu di itu, dan cewek-ceweknya cantik semua, tapi seksi-seksi. Roknya itu rok Korea gitu mereka pakai. Jadi saya terkagum-kagum dong, saya bilang ada acara apa tuh? Ya, ada acara apa tuh? Nah, jadi hitungan per 1 menit apa 2 menit, lumayan lama saya lihat. Ya, lumayan lama saya lihat pemandangan itu dan saya terkagum-kagum. Nah, suami saya ini heran. Dia bilang, mana tidak ada kok. Itu kosong itu, kata kosong itu yang ada cuma gerobak kok. Cuma gerobak yang kosong, tidak ada orang mau jual di situ. Kan saya minta singgah. Saya minta singgah di situ Bapak Ibu. Saya bilang begini, pelan-pelan, mau dilihat dulu. Dan dulu pelan. Memang pelan dia Bapak saya. Pelan dulu. Itu jualan apa itu rame banget. Terus lampunya berkedap-kedip. Pokoknya kayak seperti acara event besar lah di situ itu. Terus saya bilang, cantiknya itu cewek-cewek di situ, ganteng-ganteng itu yang mau belanja situ. Saya bilang berhenti, saya mau pergi belanja juga di situ itu. Ternyata Bapak Ibu, pas itu kan sudah dekat sini Bapak Ibu, di depan sini. Saya bilang berhenti. Saya bilang, saya mau pergi belanja. Ada apa? Pasti ini makanan yang mereka jual ini pasti enak karena banyak orang dan juga lampu-lampunya sangat memukau, sangat indah. Betapa kagetnya Bapak Ibu, saya merinding. Berhenti Bapak Ibu, itu mobil ini dulu Bapak Ibu ya, 3 tahun yang lalu. Saya berhenti Bapak Ibu, saya mau turun. Saya turun begini, baru tak sadar saya kucap mata saya ini Bapak Ibu. Ternyata nggak ada apa-apa saudara. Cuma ada itu gerobak dengan rumah tua kosong. Tidak ada. Agak kosong di situ, juga ada tumbuh-tumbuhan bertumbuh di rumah tua itu. Kaget Bapak Ibu, merinding saya. Ini kalau saya ini merinding juga saya. Karena benar-benar saya alami, benar-benar terjadi Bapak Ibu. Jadi dunia yang belum kita lihat itu, yang bagi dunia mata jasmani itu, ada Bapak Ibu di alam roh itu, tapi belum kelihatan sebagai mata jasmani. Sedangkan saya pun kaget-kaget melihatnya. Jadi ada dunia yang tak kasat mata, ada dunia yang betul-betul mata jasmani ini kita lihat.
Tapi betapa kagetnya, nah saya di situ belajar. Saya bilang benar. Tapi Bapak Ibu begini, bingung juga saya menyaksikan. Padahal saya ini seringkali masuk di dunia lain. Apakah itu saya naik mobil dunia lain? Naik mobil dunia lain ya. Sering. Saya bertemu dengan dunia lain, sering. Yang aneh-aneh, sering. Sering mereka berbicara kepada saya. Sering juga mereka menyapa kepada saya. Saya melihat dunia lain itu ada. Dan benar-benar nyata, itu bukan cerita Bapak Ibu. Orang bilang begini, saya ini terlalu berhalusinasi tinggi. Saya punya, dengar kan, di atas plafon itu kayak seperti apa gitu, ular atau apa, atau biawak kah? Suara di atas plafon. Begini kalau saya membongkar-bongkar dunia lain, seperti itu Bapak Ibu ya. Di plafon, Bapak Ibu dengar nggak, masuk nggak di live? Seperti ada kayak biawak atau ular tuh, merayap di atas ini. Bukan sayang, kau putra bangsawan, ini bukan dongeng sebelum tidur. Dia bilang dongeng terus. Kau kira di sini Bunda dongeng? Dia kira Bunda sementara dongeng. Dengar saja kau cucu nakal ini, kau masuk lagi. Dia bilang dongeng terus, dongeng sebelum tidur. Dengar saja, kalau bagimu itu dongeng, ya dengarlah ya. Cucu nakal, dengar. Supaya kau sebentar tertidur enak. Dongeng sebelum tidur. Ada Bapak Ibu ya. Dunia lain itu ada, sangat jelas. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang saya lihat di kota Jogja itu. Yang 3-4 tahun yang lalu itu Bapak Ibu ya. Yang saya berjalan-jalan itu. Aneh deh mata saya ini, aneh. Tapi itu Bapak Ibu dunia lain Bapak Ibu, benar-benar nyata. Saya tidak bisa memastikan yang saya lihat itu, apakah dunia itu Bapak Ibu 1000 tahun damai, apakah dunia itu dari dunia alam goib. Saya tidak dikasih penjelasan lebih detail, tapi saya lihat itu ramai sekali, lampu-lampunya, orang-orang penduduknya cantik, ganteng, pakai baju Korea, roknya Korea, nggak ada yang tua, muda semua. Mereka sedang makan minum di situ. Itu hidangan Bapak Ibu, hidangan itu panjang Bapak Ibu di jalan itu, di tanah lapang itu. Rupanya itu rumah kosong. Pas saya sadar sudah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang membuat jantung saya tak pukul pada waktu itu. Keringat dingin saya Bapak Ibu. Saya sudah pulang. Saya bendara, Yesus Tuhan tolong saya ini. Saya ini lihat apa? Rumah kosong. Pas saya mau turun dari mobil, saya mau belanja. Bapak Ibu, suami saya dia masuk kasih bilang, itu udah ada apa-apa loh. Itu udah ada apa-apa. Dia sudah dengan emosi, itu udah ada apa-apa. Masa kamu ini rame sekali loh jualannya. Dibilang rame sekali loh jualannya. Nah, saya turun, akhirnya pas saya buka pintu, baru disitulah saya tersadar Bapak Ibu. Ternyata itulah dimensi lain, dunia lain saudaraku. Nah, jadi seperti itu nyata ya Bapak Ibu, nyata. Itu bukan imajinasi, itu pun bukan halusinasi. Kalau Bapak Ibu yang belum bisa menembus mata Bapak Ibu di dunia lain, ya saya maklumi. Saya maklumi saja Bapak Ibu, katakan itu sebagai dongeng sebelum tidur. Jadi anggaplah Bunda lagi sementara berdongeng ya kepada cucu-cucu Bunda. Tapi ini cerita yang real, yang nyata, ya, real yang nyata. Dunia lain itu ada saudara, ya. Jadi dunia ilahi itu ada, dunia setan itu ada. Ya seperti itulah, dan saya sudah masuk Bapak Ibu ya, saya sudah masuk. Tapi yang saya lihat di rumah kosong itu, yang sudah ditumbuhi pohon-pohon itu, saya sampai sekarang belum dikasih tahu itu dari dunia 66 apa dari dunia 77. Belum ada Bapak Ibu ya konfirmasinya. Saya cuma dikasih lihat kota itu, bukan kota sih, karena yang saya lihat itu hanya
makanan, beraneka makanan yang sepertinya enak-enak. Di situ orang-orang cuma ambil makan enak. Saya lihat, makanya saya mau turun, mau beli. Ternyata nggak ada, saudara. Pas saya turun barulah dibukakan secara mata jasmani. Hitungan per detik pas saya turun buka pintu itu, mau buka pintu itu, langsung tersadar di dunia jasmani ternyata itu rumah kosong. Nah, seperti itu. Nah, saya ini kan kalau saudara kadang terjepit begitu kan, saya panggil nama Tuhan. Saya panggil saja nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong saya. Itu mau beli pakai daun mempelai. Nah, itu kan aneh tuh. Bucan Talinamoy pernah mendapatkan seperti itu. Cerita fakta, kenyataan seperti itu. Bucan Talinamoy, karena saya belum pernah membeli, Bapak Ibu. Langsung tersadar saya juga naik mobil mereka beberapa kali. Ada, Bapak Ibu, mobil gaib itu ada. Aneh-aneh di dalamnya itu, aneh-aneh di mukanya. Terus apa lagi ya, Bapak Ibu? Tapi intinya saya mau ingin bercerita dari banyak kisah saya. Kalau saya mau cerita juga ada hadis-hadis. Makanya saya setiap kali bersaksi, banyak sekali video saya, karena saya tidak hadis-hadisnya. Saya ketemu setan, ada. Saya ketemu Tuhan, ada. Nah, ini saya mau kupas dari segi apa? Ya, dunia setan itu ada, nyata. Dunia Tuhan itu ada juga, nyata. Nah, Bapak Ibu, sedangkan saya itu dibilang roh harus bisa menguasai balance, Bapak Ibu. Saya harus bisa membongkar dunia setan ini. Kaki saya juga harus kuat di 66, kaki saya juga harus kuat di 77. Saudara, satu saja yang harus dipelihara, yaitu kerendahan hati, ketulusan hati mengikut Tuhan. Ya, shalom Elohim mempelai ilahi kota Wintira. Oh, kota Wintira itu lain lagi, bukan Lorina. Nah, on kamera dong. Merinding saya dengar mempelai. Iya kan, karena saya bawa cerita ini real. Saya bawa cerita ini real, Bapak Ibu. Ya dan amin, dari dunia anta berantah, dari dunia lain kan. Yang mendengar saya bisa tahu loh, cerita saya ini real ya dan amin atau bohong-bohong. Orang saja yang mendengarkan cerita saya langsung merinding. Haleluya. Karena saya bawa cerita ini kan ya dan amin, di atas kebenaran. Apa yang saya alami, apa yang saya dapati, yaitu real, bukan karangan cerita saya, bukan cerita dongeng-dongeng sebelum tidur. Karena Bunda tidak suka dongeng sebelum tidur. Banyak kan yang dongeng sebelum tidur, toh. Tuhan pun tahu. Kalau cerita dongeng sebelum tidur itu, ditahu Bapak Ibu. Kalau cerita itu real ya dan amin, pendengar saja merinding, pendengar saja kedinginan. Adanya saja yang mereka rasakan pada saat mendengar cerita saya ini. Karena kesaksian yang keluar dari mulut saya tidak ada dusta, saudara. Tidak ada dusta, semuanya kebenaran. Semuanya kebenaran yang saya alami. Kalau itu kota Wintira, ya itu di Palu sana, itu dilihat juga hutan. Padahal di situ kota. Ya, saya beberapa kali dibawa, saudara. Seperti itu. Kalau saudara mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus, tentang bagaimana Tuhan itu baik, maha baik, ya dia sangat baik dan maha baik. Nah, kalau itulah saya diizinkan Tuhan, saudara, untuk saya itu berjalan di dunia yang gelap. Saya berjalan di dunia 66. Saya diberitahukan ini loh, kotanya Lucifer, ini loh, tipu-tipu itu kamu harus pahami. Ya, kamu harus kuasai kota itu supaya kamu tidak terjebak, saudaraku. Supaya kamu tidak jatuh, itu kan semuanya proses Tuhan. Dan supaya kamu tidak berkhianat. Itu. Jadi saya bisa membedakan antara trik-triknya setan, antara malaikat Tuhan, malaikat setan, malaikat yang sudah jatuh. Itu semua bisa, Bapak Ibu ya. Bisa saya bedakan ya.
bisa saya bedakan saudaraku. Dan tujuannya supaya saya tidak tertipu, saudara. Ya. Siapa lagi yang ingin bersaksi, saudaraku? Saya mau coba live karena penjangkauan TikTok ini sempit, saudaraku ya. Tidak seperti